Pemirsa, belakangan istilah whipping atau senyawa N2O nitrous oxide ramai diperbincangkan di media sosial usai dikaitkan dengan meninggalnya seorang influencer perempuan muda hingga menimbulkan spekulasi netizen. Di tengah viralnya istilah ini, banyak yang kemudian salah kaprah dan mencoba menghirup kandungan dari zat itu demi mendapatkan sensasi atau efek euforia sesaat. Ya, tindakan itu dianggap berbahaya karena gas tersebut bukan untuk dikonsumsi secara rekreasional. Nah, lantas bagaimana sih penggunaan N2O yang seharusnya, bagaimana juga dampak penyalahgunaan whipping terhadap tubuh? Dan seperti apa sih aturannya di Indonesia? Selengkapnya akan dibahas bersama rekan kami Muhammad Irsal dalam NTV Insight berikut ini. Ya, anggap aja saya lagi berada di sebuah bar dan di cafe pastry. Sering kita lihat tabung logam berwarna merah muda yang ikonik. Orang mengenalnya sebagai whipping. Alat itu adalah rahasia di balik topping krim yang menggunung cantik di atas minuman atau bahkan makanan kekinian yang saya tampilkan saat ini. Di balik popularitasnya di dunia kuliner tersimpan fakta kimiawi yang serius. Apakah Anda tahu bahwa gas di dalamnya memiliki kepribadian ganda? Satu sisi, whipping adalah sahabat koki dan barista. Namun di sisi lain, ia bisa menjadi musuh yang melumpuhkan sistem saraf jika disalahgunakan. Dalam beberapa waktu terakhir, media sosial diramaikan oleh tren whipping yang dikenal sebagai gas tertawa yang ramai diperbincangkan netizen. Terkait diduga menjadi penyebab kematian seorang influencer muda yang baru-baru ini viral. Lagian kenapa ketawa aja butuh gas begitu ya? Karena Indonesia sesuai dengan survei yang didukung oleh Harvard University menempati posisi pertama negara bahagia di dunia dengan indeks mencapai 8,3 hingga 4 sekian. Dan di posisi 12 ditempati oleh Amerika Serikat, sementara di posisi 20 ditempatkan oleh Inggris. Dari 22 negara yang menjadi responden. Dan apakah indeks ini hasil dari masifnya penggunaan gas tertawa oleh masyarakat Indonesia atau memang masyarakat Indonesia yang benar-benar sudah bahagia atau bahkan pura-pura bahagia? Ya, itu yang lebih bahaya ya. Saya pesankan Anda harus makan dulu karena pura-pura bahagia juga butuh tenaga. Di dalam tabung baja whipping terdapat gas bernama N2O. Dalam katalog pangan internasional, gas ini memiliki kode E942. N2O adalah gas yang tidak berwarna dan tidak berasa. Di bidang medis digunakan sebagai agen inhalasi sedasi ringan, analgesik ringan, dan pendamping anestesi umum yang pemberiannya selalu disertai dengan oksigen untuk mencegah terjadinya hipoksia atau kekurangan oksigen. Kalau kita lihat di bidang medis, digunakan untuk anestesi. Yang peruntukannya atau yang dampaknya bisa tidak sadar. Sementara penggunaan lain yaitu sedasi. Sedasi ini sifatnya ringan, tidak membuat efek tidak sadar, sementara membuat efek rileks, tenang. Kalau anestesi digunakan untuk operasi-operasi yang sifatnya besar, sementara kalau untuk sedasi yang sifatnya ringan seperti perawatan gigi, terus kemudian untuk melahirkan, bahkan untuk tindakan operasi ringan seperti luka sobek pada kulit Anda. Dan berikutnya, di industri pangan digunakan sebagai propelan aerosol, pembentukan busa krim, dan juga dimanfaatkan sebagai stabilizer tekstur. Saya akan memperagakannya untuk Anda, bahwa di dalam tabung ini
terdapat senyawa N2O yang bertugas untuk mendorong krim yang ada di dalamnya untuk keluar dan mempertahankan teksturnya untuk tetap stabil. Sehingga krim yang keluar dalam bentuk stabil dan tidak acak-acakan. Ya, inilah yang digunakan di industri pangan. Sementara di bidang otomotif digunakan untuk meningkatkan tenaga pada beberapa mesin mobil, biasa disebut NOS atau nitrous oxide system. Jadi kalau Anda pecinta film Fast and Furious, pasti tahu penggunaan NOS ini untuk otomotif. Legalitas N20 sering kita salah artikan penggunaannya di luar fungsi. Ya, dihirup secara langsung untuk tujuan rekreasi, tidak termasuk dalam izin penggunaannya. Hingga saat ini belum ada regulasi khusus yang secara tegas mengatur penyalahgunaan nitrous oxide atau N2O sebagai zat rekreasional. Celah regulasi ini membuat peredaran produk berbasis N2O relatif mudah diakses, baik secara daring maupun luring, tanpa pengawasan yang memadai. Dihirup, gas N2O yang terkandung dalam whipping akan cepat masuk ke dalam otak dan bekerja pada sistem susunan saraf pusat dengan menimbulkan euforia atau rasa senang singkat seperti yang terlihat ini, memberikan efek tenang, terus kemudian mengurangi rasa sakit dan halusinasi hingga melayang. Ya, meskipun saya belum tahu efeknya seperti apa, ini berdasarkan literatur saja, meskipun tidak ada data terpisah yang dikumpulkan tentang penggunaan N2O. Di Australia, penggunaan inhalan baru-baru ini secara bertahap meningkat dari 0,4% pada 2001 meningkat menjadi 1,7% pada 2019. Di Indonesia belum ada data seperti ini karena memang peredaran whipping legal di Indonesia. Survei Narkoba Global 2021 juga mencatat N2O sebagai salah satu zat yang digunakan untuk mendapatkan efek rekreasi terpopuler ke-10 di dunia. Setelah kanabis atau kita sebut sebagai ganja, terus MDMA atau kita sebut sebagai ekstasi, kokain, amfetamin atau kita sebut sebagai sabu, LSD, magic mushroom, benzodiazepin, prescription opioids atau obat semacam painkiller atau tramadol yang biasanya digunakan oleh dokter untuk pasien mengurangi rasa sakit, serta ketamin. Kemudian, lantas bagaimanakah dampak terhadap tubuh secara jangka panjang? Otak mengalami disorientasi, kebingungan, gangguan daya ingat, dan mudah lupa hingga hilang kesadaran atau amnesia sementara, depresi, halusinasi, paranoid, dan inaktivasi vitamin B12. Sensasi ngefly itu sebenarnya adalah jeritan otak yang sedang tercekik akibat tidak dapat suplai oksigen. Dan sensasinya, rasa pusing atau melayang yang dirasakan pengguna sebenarnya adalah sinyal bahwa sel-sel otak sedang sekarat. Jika diteruskan, ini bisa memicu pingsan mendadak, serangan jantung, hingga kematian. Saya capek. Ya, jika gas nitrous oksida dilepaskan langsung ke hidung, mulut, akan menyebabkan saluran pernapasan lumpuh, tenggorokan membeku, dan menyebabkan sesak napas. Kesulitan bernapas dan akan mengalami sesak napas yang berat. Detak jantung lambat atau tidak normal akan mengalami serangan jantung dan akan menyebabkan kematian secara mendadak. Nitrous oxide dianggap sebagai pencuri vitamin B12 yang dapat menyebabkan kelumpuhan. Bahaya jangka panjang yang paling senyap dan kejam yang akan diderita oleh pengguna N2O adalah kelumpuhan. Sementara saat ini terdapat kebijakan terkait whipping di beberapa negara yang telah lebih dahulu bertindak tegas terhadap bahaya penyalahgunaan N2O, yaitu Inggris, menjadi salah satu negara Eropa yang mengambil langkah paling keras. Pemerintah
setempat mengklarifikasikan N20 sebagai zat terlarang untuk penggunaan non-medis dan non-industri. Sementara Amerika Serikat, di tingkat federal, N20 belum dilarang secara menyeluruh, namun regulasi berbeda diterapkan di tiap negara bagian. Sementara Belanda sempat mengizinkan penjualan bebas N20, namun meningkatnya kasus kecelakaan lalu lintas dan gangguan kesehatan membuat pemerintah melarang penggunaan rekreasional N20. Saat saat ini gas tersebut hanya boleh digunakan untuk kepentingan medis, riset, dan industri tertentu, termasuk kuliner dengan izin khusus. Beberapa negara bagian di Australia juga memberlakukan pembatasan keras. Pemerintah Australia menilai penjualan N20 untuk hiburan atau rekreasional dianggap sebagai melanggar hukum. Sementara negara lain, Perancis, Denmark, Irlandia juga melakukan aturan serupa. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Di Indonesia, Whipping yang masih menjual produknya secara bebas tidaklah melanggar aturan. Pasalnya, nitrous oxide yang ada dalam whipping memang legal untuk digunakan sebagai pangan tambahan pangan. Hal ini juga tercantum dalam Peraturan Kepala BPOM nomor 11 tahun 2019 tentang bahan tambahan pangan. Penyalahgunaan N2O menunjukkan adanya tantangan dalam sistem pengawasan, bahkan kimia yang memiliki fungsi ganda. Di satu sisi, saat ini dibutuhkan untuk kepentingan industri dan kesehatan. Di sisi lain, tanpa regulasi tambahan, produk ini mudah disalahgunakan. Pemerintah perlu mempertimbangkan sejumlah langkah strategis, seperti pembatasan usia pembelian produk berbasis N20, penguatan pengawasan penjualan daring, kewajiban peringatan kesehatan pada kemasan di nomor 3, dan nomor 4, sistem pelacakan distribusi juga harus dilakukan, hingga sanksi tegas terhadap penyalahgunaan komersial. Selain itu, kolaborasi antara BPOM, PNN, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perdagangan, dan platform digital menjadi kunci untuk membangun sistem pengendalian yang lebih efektif. Edukasi menjadi penting sebelum dikendalikan oleh penegak hukum. Minimnya literasi kesehatan membuat sebagian pengguna tidak memahami bahwa efek yang terasa ringan dalam jangka pendek dapat berujung pada kerusakan permanen. Tren ini diperparah oleh kemudahan akses produk dan kurangnya kontrol distribusi. Dalam jangka panjang, kondisi ini berpotensi menciptakan generasi muda yang lebih rentan terhadap gangguan kesehatan akibat perilaku impulsif yang dipengaruhi media digital. Daripada menghirup whipping, mending seruput whipped cream. Demikian NTV Insight, saya Muhammad Irsal, sampai jumpa.